Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin membahas mengenai merancang pembelajaran. Sebelum masuk pada inti materi yang kelompok kami ingin bahas, izinkan kelompok kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaidani Muzaffar. Perkenalkan, nama saya Tanti Oktaviana Sari. Halo, perkenalkan, nama saya Arya Eka Saputra. Perkenalkan, nama saya Ananda Putri Alia. Perkenalkan, saya Dipta Kanzani Samta. Baik, dari pemaparan yang pertama, apa sih yang kita ketahui mengenai rancangan pembelajaran? Sesuai dengan pembahasan ini, mengenai merancang pembelajaran, yang dimana hal ini terkait dengan mengidentifikasi bagaimana pengajaran melibatkan peserta didik. Rancangan pembelajaran juga dapat membantu seseorang untuk belajar dan merupakan sistem yang memiliki perangkat atau komponen yang saling berinteraksi satu sama lain. Rancangan pembelajaran yang baik disusun berdasarkan kebutuhan siswa yang dapat memprediksi pengalaman belajar dan pencapaian hasil belajar peserta didik itu sendiri. Di lain sisi, yang saya kutip dari beberapa ahli, yang pertama, menurut Ray Gallup, tahun 1983, rancangan pembelajaran adalah suatu sistem pengembangan setiap unsur atau komponen pembelajaran yang meliputi tujuan, isi, metode, dan pengembangan evaluasi. Kemudian selanjutnya, menurut Ishar Tiwi pada tahun 2009, yang berpendapat bahwa rancangan pembelajaran atau instructional design sebagai inti bidang teknologi pembelajaran yang merupakan salah satu cara memperbaiki kualitas pembelajaran. Dan yang terakhir menurut Dickey and Carey pada tahun 2007 yang menegaskan bahwa penggunaan konsep pendekatan sistem yang terdiri atas analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi sebagai landasan pemikiran suatu desain pembelajaran. Dengan demikian, rancangan pembelajaran dapat dikatakan sebagai prosedur sistematis yang lebih memperhatikan pemahaman, pengubahan, dan penerapan metode-metode dalam pembelajaran tersebut, sehingga yang nantinya dalam proses belajar peserta didik itu sendiri menjadi efektif dan efisien dengan perancangan pembelajaran yang dibuat itu sendiri. Selanjutnya adalah persiapan pembelajaran. Untuk mewujudkan suatu pembelajaran yang efektif dan dapat bermakna, diperlukan beberapa hal penting. Di antaranya adalah yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah hasil yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti rangkaian proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini harus spesifik, terukur, dan juga jelas sehingga dapat memberikan arah dan pedoman bagi guru dan juga siswa. Menurut Gertler dan Briggs pada tahun 1979, tujuan pembelajaran ini terdiri dari 3 komponen, yaitu perilaku yang diharapkan, kondisi yang diberikan, serta kriteria penguasaan. Poin kedua adalah merancang rencana pembelajaran dan juga tes. Rencana pembelajaran adalah dokumen yang berisi rincian kegiatan yang dilakukan oleh guru dan juga siswa dalam suatu proses pembelajaran dalam satu pertemuan atau lebih. Rencana pembelajaran ini harus mencakup tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, materi pembelajaran, dan juga alokasi waktu serta evaluasi pembelajaran. Sedangkan tes adalah alat yang digunakan untuk mengukur tujuan pembelajaran apakah sudah tercapai atau belum. Dalam tes ini harus disusun sesuai dengan indikator-indikator yang telah dirumuskan dalam tujuan pembelajaran dan harus valid, reliable, dan juga objektif.
Poin yang ketiga adalah memotivasi peserta didik. Motivasi adalah suatu dorongan atau hal yang mendorong seseorang untuk melakukan satu hal. Motivasi ini sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran karena dapat meningkatkan minat, perhatian, konsentrasi siswa terhadap suatu hal. Guru dapat melakukan motivasi terhadap peserta didik dengan berbagai cara seperti pujian, penghargaan, umpan balik, tantangan, variasi, dan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Sedangkan menurut Keller pada tahun 1983, 4 faktor yang sangat berpengaruh dalam motivasi belajar yaitu attention, relevance, confidence, dan satisfaction. Selanjutnya adalah menyiapkan konten yang akan diajarkan. Konten adalah sebuah materi atau isi pembelajaran yang disiapkan guru untuk diberikan kepada peserta didik. Konten pembelajaran harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, kurikulum, juga kebutuhan peserta didik. Guru harus menjadikan konten dengan cara yang jelas, menarik, sistematis, dan logis, sehingga dapat dimengerti dan diingat oleh peserta didik. Guru juga harus memilih media pembelajaran yang tepat dan efektif yang ditujukan untuk peserta didik dalam menjadikan konten seperti buku, gambar, video, audio, slide, atau audio alternatif yang lain. Poin kelima adalah melibatkan siswa untuk aktif dalam suatu proses pembelajaran. Siswa aktif yaitu siswa yang tidak hanya mendengarkan ataupun melihat apa yang disampaikan oleh guru, tapi dalam hal ini adalah siswa aktif yaitu siswa yang dapat berpartisipasi, berinteraksi, berdiskusi, bertanya, menjawab, bereksperimen, dan juga mencoba untuk menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan konten pembelajaran. Siswa yang aktif dalam pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan juga sikap positif dalam suatu proses pembelajaran. Guru dapat melibatkan siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran dengan berbagai cara seperti diskusi, tanya jawab, demonstrasi, simulasi, role play, proyek, atau problem based learning. Yang terakhir adalah mengelola dan menilai penilaian. Penilaian adalah suatu proses mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang hasil belajar peserta didik. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Penilaian ini juga berfungsi sebagai umpan balik antara guru dan juga peserta didik dalam mengetahui kelemahan dan kelebihan saat proses pembelajaran. Berbagai teknik dapat dilakukan untuk melakukan penilaian seperti tes tulis, tes lisan, tes praktek, observasi, maupun portofolio. Dalam penilaian ini harus dilakukan secara objektif, sistematis, adil, transparan, serta harus memberikan informasi yang akurat, relevan, dan bermanfaat bagi peserta didik. Selanjutnya yaitu ada tujuan dari rancangan pembelajaran, di mana tujuannya itu sendiri adalah untuk memudahkan tenaga pendidik atau guru saat melaksanakan atau melakukan pengajaran terhadap peserta didik atau siswa di sekolah. Karena dengan adanya dibuatnya perancangan pembelajaran, pengajaran akan lebih terarah dan terstruktur, di mana tujuan pengajaran yang ingin dituju akan lebih mudah tercapai. Karena di mana dengan memberikan tujuan kepada pelajar atau siswa, guru atau pengajar dapat membantu peserta didik memfokuskan strategi belajar mereka pada hasil tertentu. Mereka atau peserta didik tidak seharusnya merasa bahwa mereka bertanggung jawab untuk mengetahui segala hal, melainkan karena mampu melakukan hal-hal spesifik tertentu. Informasi ini tidak hanya membantu pelajar untuk menggunakan strategi belajar yang baik dan yang lebih efisien, namun dapat membantu mereka dalam menentukan relevansi pengajaran yang tepat. Peserta didik yang yakin bahwa dirinya telah menguasai suatu materi atau pelajaran tertentu akan lebih percaya diri dibandingkan peserta didik yang meragukan kemampuan yang ada di dalam dirinya. Selanjutnya yaitu ada kegiatan pembelajaran, di mana kegiatan atau proses pembelajaran itu sendiri dapat dipandang sebagai sebuah sistem yang bertujuan untuk menghasilkan pembelajaran.
Pembelajaran secara luas diartikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk menyebabkan, membimbing, atau mendukung sebuah pembelajaran. Dengan demikian, pembelajaran mencakup kegiatan-kegiatan seperti ceramah, diskusi kelompok, latihan, dan praktik berbasis komputer yang dimoderatori oleh analisis studi kasus online kelompok kecil. Pembelajaran penemuan individual atau kelompok, pemecahan masalah yang dimediasi melalui karakter dalam dunia virtual yang dihasilkan dari komputer atau media lainnya. Selanjutnya yaitu ada pandangan sistem dari kegiatan pembelajaran, yaitu melihat peran penting dari semua komponen dalam proses, karena keberhasilan tidak bergantung pada satu komponen dalam sistem, melainkan pada penentuan kontribusi yang tepat dari masing-masing komponen terhadap hasil yang diinginkan atau hasil yang dituju. Harus ada penilaian yang jelas tentang efektivitas sistem dalam menghasilkan pembelajaran yang efektif dan mekanisme untuk membuat perubahan jika nantinya pembelajaran itu gagal. Ada beberapa komponen atau rancangan dalam kegiatan pembelajaran seperti mengidentifikasi tujuan instruksional, melakukan analisis pembelajaran, melakukan analisis peserta didik, mengembangkan strategi pembelajaran, dan merancang dan melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya ada faktor yang mendukung proses pembelajaran mental internal. Yang pertama, mendapatkan perhatian. Peserta didik mendapatkan perhatian dari pengajar. Hal ini sangat membantu satu sama lain. Contohnya, seperti apa yang dibutuhkan oleh peserta didik dalam bidang pembelajaran, tenaga pengajar akan memfasilitasi, membimbing, dan membantu dalam pembelajarannya. Hal ini sangat membantu dalam mencapai tujuan dari pembelajaran, dan peserta didik akan merasa nyaman ketika mengikuti pembelajaran tersebut. Yang kedua, menginformasikan tujuan pembelajaran. Sebelum dilaksanakan pembelajaran, tenaga pendidik menyampaikan apa tujuan dari pembelajaran yang akan dipelajari. Menginformasikan tujuan pembelajaran diharapkan bisa membangkitkan motivasi belajar para peserta didik, karena mereka jadi tahu apa tujuan atau alasan untuk mengikuti pembelajaran. Mereka bisa berpikir betapa pentingnya mempelajari apa yang mereka akan pelajari pada saat itu. Yang ketiga, merangsang pembelajaran. Ketika melaksanakan pembelajaran, tenaga didik bisa menanyakan atau berinteraksi kepada peserta didik mengenai pembelajaran. Hal ini membantu pengajar untuk mengecek apakah materi yang mereka sampaikan sudah terserap atau belum kepada peserta didik. Untuk merangsang mengingat pembelajaran, tenaga didik bisa melakukan aktivitas seperti kuis atau tanya jawab secara langsung. Yang kita tahu saat ini banyak aplikasi yang bisa digunakan oleh tenaga pendidik dan peserta didik itu sendiri. Untuk yang tanya jawab secara langsung, para pengajar bisa mengadakan tanya jawab yang ketika menjawabnya nanti akan mendapatkan hadiah. Hal itu bisa memacu motivasi mereka untuk menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh pengajar. Yang keempat, ada menyajikan materi dengan stimulus. Pengajar menyampaikan materi dengan menjelaskan, beserta interaksi dengan peserta didik.
Hal tersebut bisa merangsang bagaimana cara pola pikir peserta didik. Dengan interaksi ini, pembelajaran lebih efektif karena tenaga pendidik tahu apakah peserta didik mereka memahami materi tersebut atau tidak. Jadi, para peserta didik bisa menanyakan apa yang mereka tidak tahu kepada para pengajar, dan para pengajar akan bisa menginformasikan atau memberitahu apa yang benar atau yang salah atau yang kurang. Halo, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan poin kelima dari faktor yang mendukung proses pembelajaran internal. Pada poin kelima, memberikan bimbingan belajar. Memberikan bimbingan belajar kepada siswa dengan atau melalui proses pembelajaran seperti kegiatan diskusi, kerja kelompok, atau pengerjaan secara individual. Selanjutnya, di poin ke-6, membangkitkan kinerja. Memberikan dorongan kepada siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran dengan menyelesaikan tugas, memecahkan masalah, atau memberikan mereka pemahaman. Poin ke-7, memberikan umpan balik mengenai kebenaran pembelajaran. Memberikan umpan balik seperti merespon terhadap siswa dapat membantu mereka dalam mendalami atau mengembangkan kemampuan mereka yang unggul pada suatu bidang dan kurang atau lemah pada aspek tertentu, sehingga dapat memberikan peningkatan terhadap aspek yang lebih lemah. Poin ke-8, menilai kinerja. Memberikan evaluasi berupa kemajuan pada proses pembelajaran seperti dapat dilakukan dengan kegiatan-kegiatan seperti berikut: memberikan kuis, memberikan tes, membuat proyek, atau membuat presentasi. Pada poin ke-9, meningkatkan retensi dan transfer. Pada poin ini, siswa dapat dibantu untuk mempertahankan, menerapkan proses pembelajaran yang sudah mereka dapatkan untuk menuju ke step selanjutnya, berupa pelatihan yang lebih lanjut, merefleksi diri, atau penerapan skill mereka pada dunia nyata. Dari ke-9 faktor tersebut, proses pembelajaran mental internal pada siswa dapat mencapai potensi optimal mereka. Dan dari semua materi yang sudah disampaikan, kesimpulan yang dapat kami ambil dari penerapan materi tentang perencanaan pembelajaran adalah pembelajaran memerlukan sebuah rancangan yang meliputi tujuan, persiapan, kegiatan, dan faktor yang mempengaruhi pembelajaran itu sendiri. Semua faktor tersebut haruslah terstruktur dan dapat disusun secara terperinci untuk mendapatkan pencapaian dari tujuan belajar yang lebih optimal. Demikian presentasi dan juga penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.